Lo hebat sih, Kal. Hebat apaan? Dengan gaji lo segitu, lo bisa nabung sampai segini. Sedangkan gue setiap gajian gue gak tau bisa kemana. Oke, balik lagi kepada saya Pak Acun dalam podcast di luar jam kerja. Kalau jam kerja Bapak bikin nota dinasi ya seperti biasa. Ya, jadi akhir ini Bapak mau bahas akhir-akhir ini terkait yang rame di media sosial adalah postingan Kaluna gaji 6 juta bisa tabung 300 juta. Dan ternyata ini tuh viral di media sosial sampai banyak kreator-kreator bikin video, misalnya perumpamaan tandingannya gitu. Wah, ini gaji Kaluna gaji 6 juta punya tabungan 300 juta, dia nggak mandi pakai sabun kali. Sampai di tingkat ASN termasuk Bapak juga bikin juga perumpamaan seperti itu. Wah, ini Kaluna gaji 6 juta dapat tabungan 300 juta. Soalnya dia bukan penempatan home base. Soalnya dia kalau mudik, tiket mudiknya nggak seharga NMAX. Sampai dengan dia mudik lewat jalur udara, laut, dan darat. Gitu ya. Kebetulan hari ini Bapak mau mensimulasikan kalau misalnya Kaluna ini adalah seorang ASN ya, seorang ASN, gimana sih dia bisa dapat tabungannya setara 300 juta. Karena gaji dia 6 juta. Ada beberapa ASN yang sebenarnya mirip-mirip begitu gajinya. Yang perlu kita ketahui adalah profil dari Kaluna sendiri ya, yang paling sederhana aja lah. Ini adalah ada status perkawinannya, dia mungkin belum menikah, jumlah anaknya ya 0. Penempatannya non home base, kita simulasikan dulu, dia ada di apa namanya? Penempatannya di luar pulau lah istilahnya, dengan masa kerja 0 tahun, karena dia kelas jabatannya 8 dan golongannya 3A ya. Seperti kita ketahui adalah komponen pemasukan ASN itu ada gaji pokok ya, gaji pokok, tunjangan suami istri kalau dia udah suami istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja, uang makan. Nah, untuk komponen lainnya selain tunjangan kinerja dan uang makan itu sama, gaji pokok sama. Yang membedakan adalah tunjangan kinerjanya ya. Langsung aja lah mungkin kita simulasiin ya. Jadi untuk gajinya gaji PNS golongan 3A ini ada di kisaran, kalau misalnya dia awal-awal dia ada di 2.785.700 gini katanya, dari antara ini 2785.700 ya. Nah, tentunya ini perhitungan Bapak belum dengan potongan-potongan ya. Ini kita abaikan dulu lah potongan-potongannya ya. Sehingga dia sebenarnya kalau dia belum menikah itu dia nggak akan dapat tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan berasnya dia dapat hanya 1 gitu ya. Kalau misalnya dia ya 1 aja ya. Nah, tunjangan jabatannya karena dia adalah seorang fungsional, kita ambil lah perumpamaannya adalah dia itu adalah golongan tunjangan fungsional lah, karena dia kelas jabatan 8, tunjangan fungsional humas katakanlah ya, humas misalnya lah, dia adalah seorang humas. Nah, tunjangan fungsionalnya si humas ini kalau yang ahli pertama adalah 540.000. Ya, tunjangan fungsionalnya 540.000 ya. Sehingga secara reguler ini adalah penjumlahan dari ini ya, uang makan sampai dengan gaji pokoknya. Nah, ini ya. Nah, kebetulan yang membedakan adalah tunjangan kinerja. Nah, kita asumsikan bahwa sebenarnya tunjangan kinerja ini bisa dibeda-bedakan ya. Bisa dibedakan, ada tunjangan kinerja yang kementeriannya dapat 60%, ada yang 80%, ada yang 100%, ada yang 300%. 300% ya. Jadi mungkin supaya kita lihat dulu ini tunjangan jabatan yang misalnya di patokan tukinnya masih di atas, di bawah 80% ya. Dia ada 3.319.000 ya.
I think ini sudah agak ini ya, udah agak mendekati lah ya. Mungkin udah mendekati, harusnya sih dia kelas jabatan 6 aja lah, kita kasih kelas jabatan 6 apa ya? Kelas jabatan 6 berarti dia 2C, 2. Tapi nggak apa-apa lah, 3. Berarti gajinya si ini dengan kelas jabatan 6 di suatu kementerian, lembaga atau yang punya tunjangan kinerja masih di bawah 80% itu sekitar 7.400.000. Nah, gimana kalau misalnya dia adalah di kantor yang memiliki tunjangan kinerjanya 80%. Nah, kalau yang 80% ini kita lihat 4595 ya tunjangannya. 4595150. 4595150. Nah, kalau dia di 80%, dia take home pay-nya sebulan itu 8.600.000. Kalau dia yang 100%, kalau dia tunjangannya 100% misalnya nih, di kelas 8 itu ada 6.349.000 ya. Ini gajinya, berarti take home pay-nya dia sebulan untuk kelas fresh graduate dia udah nyampe 2 digit. Nah, untuk yang simulasi yang 13% nggak perlu disimulasiin lah, soalnya jauh dari Kaluna ya. Jadi yang mendekati ini paling Bapak simulasikan dengan gajinya ya, gaji Kaluna di kantor yang tunjangan kinerjanya masih di bawah 80% ya, yaitu adalah gaji tunjangan kinerja 3319 ya. Nah, jadi sebenarnya Kaluna itu dalam satu bulan itu sebenarnya mendapat penghasilan 7.417.000 ya, karena dia adalah seorang golongan 3A ya. Ya ini agak naik-naik dikit lah ya. Tentunya kita harus melihat dia ada THR-nya. Asumsikan adalah THR-nya ini adalah gaji pokok dan tunjangan kinerjanya ya, berarti 6 juta gitu ya, sama gaji 13 ya. Sehingga pemasukan setahunnya itu bisa diartikan adalah penjumlahan ini dikali 12 ditambah dengan penjumlahan ini THR dan gaji 13. Nah, dia ini punya tabungan selama 1 tahun 100 juta. Kalau dia nggak ada pengeluaran ya. Masalahnya ini si Kaluna ini diumpamakan sebagai pegawai non home base. Nah, kebetulan kontrakan di kosan itu nggak mungkin lah ya. Kalian paling murah lah 500.000 lah ya misalnya lah ya. Itu kosan macam apa ya 500.000? Aduh, Kaluna 500.000 misalnya ya kan. Pasti kalau dia non home base nggak mungkin lah, dia pasti harus mengeluarkan uang makan lah ya. Ada uang makannya dia tiap hari, misalnya kasih 15.000 lah misalnya ya. 15.000 misalnya, 15.000 dikali makan 15.000 lah katakanlah. Dia paling ini kali 3 dikali 30 hari misalnya. Dia udah habis 1.350.000. Terus ini misalnya penempatannya dia pasti juga pakai transport nih. Ada juga transportnya, nggak mungkin ya. Kecuali dia di home base, oke lah karena disupport orang tuanya. Transport kalau aku sih biasa buat gaji kali 500 lah ya, 500.000 gitu ya buat ini. Tapi mungkin dia jalan kaki kali ya, tadi soalnya Kaluna kan jalan kaki, berarti nggak usah lah ya, kasih 0 aja. Listrik dia support dia kalau misalnya nggak ada Netflix segala macam ya 200.000 lah. 200.000 bisa lah ya, super irit ini ya. Bayar air lah 150 lah kelas bawah. Kalau yang alat-alat mandi daycare dia pakai sabun batang 2.000 misalnya. Bisa lah sebulan 200.000 ya dia pakai mandi ya. Untuk entertainmentnya katakanlah dia nggak ada entertainmentnya. Oke. Jadi ya pengeluaran setahun, nah ya pasti mudik habis 1 juta lah ya PP katakanlah PP. Oke. Nah ya ini mungkin tabungannya, kalau dia bisa menggunakan uangnya ini untuk
pengeluaran yang seminimal mungkin 71 juta, it make sense sih. Cuman ya kayaknya kontrakan make sense sih. Cuman ini harus dikali berapa tahun nih ya. Berapa tabungannya berapa kali, ini dalam 1 tahun ya, kita kali ini. Nah, ini kan masih dalam 1 tahun nih. Masih dalam 1 tahun. Dia kalau dapat 300 juta, berarti 4 tahun kerja dia. Belum nyampe 4 tahun kerja. Mungkin di 5 tahun kerja dia baru dapat tabungan 357 juta. Bapak pikir ini udah bisa lah ya, udah bisa nabung lah ya, dengan kondisi dia harus kerjanya ya segini lah ya, dengan super hemat pengeluarannya tuh. Pengeluaran per bulannya itu adalah, kalau itu berapa nih pengeluaran per bulannya itu, sampai 2.400.000 ya. I think dia hemat sekali ya. Berarti dia makan apa? Pastilah beli galon lah, pasti ada. Transport dia jalan kaki, oke. Listrik dia 200.000 mungkin nggak ngapa-ngapain. Netflix dia nggak perlu Netflixan kali ya, bisa gaji ya. Mungkin ya kalau 3 tahun kayaknya sih masih belum cukup ya gaji 300 juta. Oh, mungkin kan ada perjalanan dinas, lupa. Perjalanan dinas, umpama dia setahun gitu kan, setahun dia setahun dia ada 100 hari lah perjalanan dinas, itu kan 100 kali uang hariannya kan, katakanlah ke ini 300 lah ya. 300.000 ya. I think bisa dia mencapai gaji 300 juta dengan perjalanan dinas setahun, dengan selama 3 tahun dia ada 100 hari perjalanan dinas. Tapi nggak signifikan juga sih ya. Oke. Tapi kalau dia misalnya benar-benar gak ngeluarin uang sama sekali, katakanlah dia adalah pegawai yang di home base yang numpang sama orang tua, itu bisa kita hapus aja lah ya semua komponen. Yang paling dia buat entertainment, katakanlah 1 juta lah pengeluarannya. Mungkin dia butuh 2 tahun sih ya, buat tahun. Sangat make sense juga sih emang ya. Sangat make sense juga sih kalau misalnya dia ini. Mungkin 3 tahun lah dia bisa tabungan 357 juta. Ya ini tentunya dengan asumsi dia belum naik pangkat dan segala macam ya. Ya gitu. Cuman mungkin ada orang yang pengeluarannya cuma segitu. Apakah ada orang yang begini ya begitu. Oke, itu saja dari Bapak. Semoga teman-teman semua bisa dapat tabungan 300 juta dalam 3 tahun. Kalau dari hitung-hitungan sih harusnya bisa lah ya. Dengan even gajimu masih ditukin 60% juga bisa, insya Allah. Dengan syarat ya masih harus mandiri, belum nikah dan segala macam ya, kayak gitu. Oke.